all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Mata takdir terbuka lagi, dan Huo Yuhao mengaktifkan deteksi spiritualnya sekali lagi. Dengan bantuan Wang Qiwer, kekuatan rohaninya sangat ditingkatkan. Selama proses deteksi inderanya terus meluas 3 km melewati batas sebelumnya. Tubuh Huo Yuhao berputar perlahan, dan matanya yang vertikal bersinar dengan cahaya keemasan. Cahaya menerangi segalanya. Dia tidak memendam harapan untuk menemukan teman-temannya secara langsung. Namun, mendapatkan petunjuk akan membuatnya lebih mudah untuk melacaknya. Segera, tatapan Huo Yuhao tertuju ke arah tertentu. Ayo pergi. Huo Yuhao mengangkat kakinya dan menyeret Wang Qiwer bersama dia. Wang Qiwer tidak berniat melepaskan tangannya. Ketika jiwa bela diri mereka menyatu bersama, kecepatan mereka sangat meningkat. Huo Yuhao terus menggunakan deteksi spiritualnya untuk mencari petunjuk, dan akhirnya menemukan tempat yang awalnya mereka lawan. Mayat beruang betina telah menghilang, tetapi masih ada bercak-bercak darah besar dan bekas luka di tanah. Ketika mereka mengikuti jejak kembali ke tempat di mana mereka dipisahkan dari yang lain, mereka tidak menemukan tim Shrek di sana. Wang Qiwer mengerutkan alisnya dan berkata, "Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kami tidak tahu kemana mereka pergi, dan hutannya sangat luas. Mengapa kita tidak menemukan binatang jiwa yang cocok untuk Anda terlebih dahulu? Dengan kekuatan kami harus bisa menangani banyak hal." Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Matanya dipenuhi dengan cahaya keemasan, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Segera, tatapannya tertuju pada pohon besar tidak jauh. Dia berjalan cepat ke pohon dan berjongkok untuk melihatnya lebih dekat. Wang Qiwer baru saja bergabung dengan Shrek Academy, dan belum dipengaruhi oleh budaya Shrek Academy. Huo Yuhao berbeda. Dia telah berada di akademi untuk waktu yang lama, dan bahkan telah melalui rencana tentara tertinggi. Dia secara alami mengenali beberapa tanda khusus akademi Shrek. Setelah menghela nafas lega, Huo Yuhao berdiri tegak dan berkata, "Mereka baik-baik saja. 3 bersaudara itu seharusnya pergi." Tanda ini ditinggalkan oleh kakak senior tertua, yang menunjukkan bahwa mereka aman. "Mereka pergi ke arah itu untuk menemukan kami." Saat dia berbicara, dia menunjuk ke depan. Wang Qiwer mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Keduanya melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, Huo Yuhao menggunakan deteksi spiritualnya untuk mencari lebih banyak tanda yang ditinggalkan oleh Zhang Lexuan. Keberuntungannya cukup bagus, karena ia terus menemukan mereka. Pada titik ini, matahari sudah tinggi di langit, baru saja mencapai tengah hari. Huo Yuhao tidak meminjam kekuatan Wang Qiwer lagi, dan dengan demikian ia tidak lagi memegang tangannya. Mereka berdua tidak berbicara satu sama lain di sepanjang jalan, dan nyaris tidak berinteraksi. Huo Yuhao berjalan di depan, sementara Wang Qiwer mengikuti dengan diam di belakangnya. Segalanya tampak sangat sederhana dan tenang. Tanda pisah. Pada titik ini, mereka perlahan-lahan menjelajah jauh ke dalam wilayah Bibrida. Huo Yuhao tidak bergerak dengan cepat. Setiap kali dia menemukan binatang jiwa yang kuat, dia akan menunggu dengan hati-hati. Dia mencoba yang terbaik untuk menghindari pertengkaran. Wang Qiwer mengikuti di belakangnya, menyembunyikan keterkejutannya. Zhang Lexuan telah memimpin tim sebelumnya, dan dengan demikian Huo Yuhao tidak memiliki kesempatan untuk memimpin. Namun, hanya mereka berdua yang tersisa sekarang. Dia menunjukkan kekayaan pengalaman dan ketenangannya dengan mengeksploitasi medan, menggunakan deteksi spiritualnya dengan baik, dan menunjukkan keakrabannya dengan kebiasaan dari berbagai jenis makhluk jiwa. Mereka jarang bertengkar sepanjang jalan. Sebagian besar waktu,
ia menghindari binatang jiwa agresif menggunakan deteksi spiritual. Meskipun itu juga sedikit terkait dengan fakta bahwa hanya ada mereka berdua, itu sebagian besar karena kontrol Huo Yuhao. Ayo istirahat sebentar sebelum makan. Setelah berjalan selama hampir 4 jam, hari sudah menjelang malam. Selain bertarung, mereka berdua bergegas mencari anggota tim sepanjang hari. Mereka secara alami lelah, jadi Huo Yuhao menyarankan agar mereka beristirahat sebentar. Wang Qiwer menatapnya dan berkata, "Saya pikir Anda adalah mesin yang tidak tahu apa itu lelah." Huo Yuhao sedikit minta maaf ketika dia menjawab, "Maaf. Aku hanya ingin menemukan yang lain kalau mereka khawatir tentang kita." Petik 2. Wang Qiwer menemukan tempat di tempat yang lebih tinggi bagi mereka untuk beristirahat. Huo Yuhao mengeluarkan jatah kering dan air untuknya dari alat jiwa tipe penyimpanannya. Wang Qiwer mengambil roti panggang darinya dan memanaskannya dengan telapak tangannya sebelum mengembalikannya. Setelah itu, dia juga mulai makan. Ini adalah kedua kalinya dia memakan makanannya. Kali ini, dia tidak menyia-nyiakannya. Meskipun dia tidak makan dengan cepat, dia masih bisa mengonsumsi 2 roti panggang. Huo Yuhao makan 4 dari mereka. Karena dia masih tumbuh, dia secara alami makan lebih banyak. Setelah minum air, Huo Yuhao berkata, "Tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali." Dia tidak memberitahu Wang Qiwer kemana dia pergi, dan berlari ke hutan. Dia sedikit terkejut, dan linglung ketika dia melihat dia pergi. Dia meletakkan tombaknya di kakinya dan membelai tangkainya dengan lembut. Matanya menyala dengan cahaya saat ia tenggelam dalam pikiran. Apakah dia akan kembali? Untuk beberapa alasan, dia memikirkan hal ini meskipun seharusnya tidak perlu. Dia bahkan tidak tahu mengapa dia melakukan ini. Namun, dia takut ketika dia membayangkan bahwa Huo Yuhao mungkin tidak akan kembali. Ketakutan adalah emosi yang belum pernah muncul di hatinya sebelumnya. Untungnya, ketakutan ini tidak berlangsung lama. Huo Yuhao kembali setelah beberapa saat, dan dia sepertinya membawa sesuatu di pakaiannya. "Ayo, makan ini." Huo Yuhao berjongkok di depan Wang Qiwer. Dia mengeluarkan seikat buah ungu. Buahnya terlihat sangat gemuk, dan masing-masing seukuran kepalan tangan seorang anak. Jus dari buah merembes dari kulit mereka. Meskipun saat itu malam dan sinar matahari semakin redup, jus-jus itu masih terlihat berkilauan pada mereka. Melihat bahwa Wang Qiwer bingung, Huo Yuhao bertanya, "Kita tidak selalu bisa makan jatah kering." Buah ungu jenis ini rasanya cukup enak. Rasanya manis dan asam, dan juga cukup bergizi. Saya menemukan mereka ketika saya menggunakan deteksi spiritual saya sebelumnya. Petik 2. Wang Qiwer sepertinya baru pulih dari kebingungannya saat ini. Dia mengambil salah satu buah dan menggigitnya. Dia merasakan asam yang sangat kuat ketika dia makan gigitan pertama. Dia merasa giginya akan rontok, dan mengerang sedikit. Dia menatap Huo Yuhao dengan pandangan memprotes saat dia mengangkat kepalanya. Huo Yuhao terus tersenyum ketika dia memandangnya. Ada pandangan bersemangat di matanya. Memang, penampilannya menghilang sebentar. Rasa buah ungu ini sangat aneh. Sangat asam saat pertama kali masuk ke mulut seseorang, tetapi rasa asam ini segera menghilang. Apa yang menggantikannya adalah rasa manis yang menyegarkan. Ketika jus memasuki perut seseorang, perasaan menyegarkan membantu menghilangkan kelelahan seseorang. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Guru yang mengajar kami tentang nutrisi memberitahu kami bahwa rasa buah ungu ini seperti kehidupan, selalu ada bagian yang asam dan manis." Bagaimana itu? Cukup bagus, bukan? Petik 2. Wang Qiwer memelototinya dan menjawab, "Saya sebenarnya seorang karnivora. Selama ada daging, aku baik-baik saja." Meskipun dia mengatakan ini, dia mengulurkan kedua tangannya untuk mengambil 2 buah lagi dari lengan Huo Yuhao. Dia mengambil setengah dari apa yang telah dia petik. Huo Yuhao tersenyum tetapi tidak mengejeknya. Dia duduk di satu sisi dan mulai makan. Dia meninggalkan beberapa di akhirnya sebelum membungkusnya. Untuk dia, Wang Qiwer bertanya, "Iya, Donger belum pernah memiliki buah ungu ini sebelumnya. Sangat disayangkan bahwa ini adalah satu-satunya yang matang. Kalau tidak, kita bisa membaginya dengan semua orang." Huo Yuhao menjawab,
Bagaimana dia bisa melupakan Wang Donger saat dia merasakan kelezatan seperti itu? Pada titik ini, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba melintas. Ancaman tiba-tiba muncul. Huo Yuhao menggerakkan tubuhnya secara tidak sadar. Dia mendengar suara kepulan, dan sapu tangan yang digunakan untuk membungkus buah-buahan terbelah oleh cahaya keemasan. Setelah itu, sekantung buah meledak saat cahaya emas berhamburan, dan buah-buahan itu berubah menjadi jus sebelum berhamburan ke tanah. Apa yang sedang kamu lakukan? Huo Yuhao sangat marah saat melihat Wang Qiwer. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan arogan, "Aku tidak akan membiarkanmu berbagi apa yang aku makan dengan yang lain." Kamu gila." Huo Yuhao mengepalkan tangannya. Ketika dia melihat jus di tanah, dia memiliki dorongan untuk melawannya. Wang Qiwer berkata dengan bangga, "Jika Anda tidak yakin, Anda bisa mencoba. Namun, kamu tidak akan mendapatkan buahnya kembali bahkan jika kamu mengalahkanku." Petik 2. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam dan memelototinya. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Ketika kita kembali ke akademi, aku akan menantangmu." Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia berhenti beristirahat dan melanjutkan perjalanan. Wang Qiwer, yang telah mengalami masa lalu yang tebal dan kurus dengannya, sebenarnya melakukan hal yang tidak masuk akal. Kesannya tentang dirinya turun secara signifikan. Namun, mereka berada di hutan Great Stardow, dan itu bukan tempat baginya untuk marah. Wang Qiwer mengungkapkan pandangan yang sedikit kesepian di matanya saat dia melihat punggung Huo Yuhao. Dia mengepalkan bibirnya saat dia melirik jus di tanah. Dia mengangkat tombak naga emasnya dan mengejarnya. Setelah konfrontasi ini, mereka berbicara lebih sedikit satu sama lain. Huo Yuhao menjelajah dengan serius di depan, sementara Wang Qiwer mengikuti dengan diam-diam di belakangnya. Tanda pisah. Langit berangsur-angsur semakin gelap. The Great Stardow Forest jauh lebih berbahaya di malam hari. Banyak binatang buas akan muncul pada malam hari, sedangkan bagi manusia, malam hari adalah saat mereka merasa lelah. Dari tanda yang ditinggalkan, mereka seharusnya tidak terlalu jauh dari anggota tim lainnya. Namun, mereka tidak dapat memverifikasi dugaan ini. Selain itu, Huo Yuhao juga menemukan bahwa anggota kelompok lainnya tidak pergi lebih jauh ke hutan bintang besar Do, tetapi bergerak naik dan turun di wilayah Bibrida. Jelas, mereka mencarinya dan Wang Qiwer. Selain itu, kecemasan mereka terlihat dari tanda yang mereka tinggalkan saat mereka mencari mereka. Jika mereka sedikit melambat sekarang, Huo Yuhao dan Wang Qiwer akan bisa mengejar mereka. Saya lelah. Saat langit berangsur-angsur menjadi gelap, Wang Qiwer tiba-tiba berteriak dari belakangnya. Huo Yuhao menoleh untuk melihatnya. Setelah 2 jam bergegas, dia akhirnya tenang. Dia berjalan kembali ke Wang Qiwer dan berkata, "Kalau begitu mari kita istirahat. Yang lain harus mencari kita. Mereka harus beristirahat saat malam tiba. Kita bisa istirahat selama 2 jam sebelum pindah lagi. Kita harus menemukannya malam ini. Kalau tidak, akan jauh lebih sulit untuk menemukan mereka ketika mereka pindah lagi besok pagi." Petik 2. Wang Qiwer mengangguk dan berkata, "Oke." Keduanya duduk, dan Huo Yuhao mengambil jatah kering untuknya. Wang Qiwer bertanya, "Saya merusak buah-buahan Anda, tetapi Anda masih memberi saya ransum kering." Huo Yuhao memasukkan ransum ke tangannya dan menjawab, "Kami bukan anak-anak lagi. Jangan mengamuk lagi." Petik 2. Wang Qiwer tercengang oleh kata-katanya. Meskipun dia lebih tua darinya, dia merasa seperti sedang diajar oleh kakak laki-laki pada saat ini. Dia tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tangannya ketika dia melihat profil Huo Yuhao. Dia ingin bertanya padanya apa haknya untuk memberi kuliah padanya. Namun, dia tidak bisa mengucapkan kata-kata itu, dan hanya memanaskan ransum kering dengan tenang sebelum memberinya beberapa. Huo Yuhao berkata, "Setelah Anda selesai makan, lanjutkan meditasi Anda yang dalam. Anda tidak pernah benar-benar beristirahat dengan benar hari ini. Saya bisa bermeditasi setelah Anda sembuh." Petik 2. Ketika dia berbicara, dia mengambil jatah kering dan berjalan ke satu sisi. Deteksi spiritualnya masih diaktifkan saat dia mengamati sekelilingnya untuk kemungkinan ancaman.
Wang Qiwer merasa sedikit menyesal saat dia mengkonsumsi ransum kering. Dia menyesali sikap impulsifnya, dan bisa merasakan bahwa hubungannya dengan Huo Yuhao semakin jauh karena apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Tidak ada alasan untuk itu. Dia baru saja melakukan apa yang ingin dia lakukan. Matanya dipenuhi dengan ekspresi bangga namun keras kepala. Dia bahkan memiliki keinginan untuk membuang roti panggang di tangannya sebelum memberitahu Huo Yuhao bahwa dia tidak membutuhkannya untuk menunjukkan belas kasihan padanya atau menguliahi dia. Namun, dia teringat akan tatapannya yang berlinang air mata ketika dia mengangkat tangan kanannya. Dia menangis ketika dia menceritakan kisah ibunya dan roti yang dipanggang. Kebanggaan di matanya menghilang, dan dia memasukkan roti yang sudah dipanggang itu kembali ke mulutnya lagi. Tatapannya yang bangga perlahan memudar, dan dia tampak sedikit bingung. Hati-hati. Pada titik ini, suara Huo Yuhao terdengar. Setelah ini, ia berbagi deteksi spiritual dengannya. Tatapan Wang Qiwer yang hilang terfokus sekali lagi. Dia mengangkat tombak naga emasnya saat dia melompat. Dia juga telah menemukan adanya ancaman tanpa peringatan verbal Huo Yuhao. 3 binatang jiwa berjenis serigala hitam pekat datang ke arah mereka dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Semua binatang buas ini panjangnya lebih dari 5 meter, dan sekitar 1,5 meter di bahu. Mereka seukuran binatang jiwa besar seperti harimau dan singa. Sangat jarang bagi binatang berjiwa tipe serigala menjadi begitu besar. Mutan, teriak Huo Yuhao. Sebuah lingkaran putih sudah menyebar dari tubuhnya. Itu adalah lingkaran enfiblement. Satu-satunya alasan mengapa binatang berjenis serigala bisa sangat besar adalah karena mereka adalah mutan. Mereka bahkan mutan yang sangat kuat. Binatang buas mutan adalah topik penelitian yang sangat penting di akademi. Mereka seperti jiwa bela diri yang bermutasi. Setelah mutasi, mereka bisa menjadi lebih kuat atau lebih lemah. Ketiga binatang berjiwa serigala ini ternyata adalah beberapa yang lebih kuat. Kultivasi mereka bahkan tidak dapat dibedakan dengan jelas sebelum mereka tiba di depan Huo Yuhao dan Wang Qiwer. Enfiblement massal Huo Yuhao dilepaskan dengan tepat saat menelan ketiga serigala besar ini. Ketiga serigala itu tidak kaget dengan mass enfiblementnya. Sebaliknya, mereka tampaknya telah diprovokasi. Serigala besar di bagian depan meraung, dan lapisan cahaya ungu mulai bangkit dari tubuhnya yang kekar. Itu mengangkat cakarnya dan berdiri begitu saja. Huo Yuhao ketakutan. Itu karena serigala itu tampak seperti manusia ketika berdiri di sana. Hanya kepalanya yang menyerupai serigala. Otot-otot yang menonjol di tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Yang tidak diketahui itu menakutkan. 3 serigala menemukan mereka tepat ketika Huo Yuhao merasakan kehadiran mereka melalui deteksi spiritualnya. Huo Yuhao dapat dengan jelas mengatakan bahwa mereka telah menemukan mereka dengan mengendus mereka. 2 serigala lainnya juga berdiri, menyerupai serigala pertama. Mereka adalah mutan antara serigala dan kera, kata Wang Qiwer dengan tenang. Huo Yuhao tercerahkan, tidak heran fisiologi mereka begitu istimewa. Tidak diragukan lagi, ketiga binatang jiwa ini pasti berasal dari ibu yang sama. Kalau tidak, mereka tidak akan terlihat begitu mirip. Saat dia memikirkan hal ini, Huo Yuhao tiba-tiba menyadari sesuatu. 2 anak beruang Dark Golden Terraclaw Bear masih membeku. Huo Yuhao telah melupakan mereka setelah pertarungannya Zhong Liren, dan sejak itu dia telah fokus pada pertemuan dengan anggota tim lainnya. Namun, itu bukan saat yang tepat untuk membebaskan mereka sekarang. Ketiga kera serigala ini tidak buru-buru menyerang mereka. Mereka pertama-tama mengelilingi mereka perlahan. Tidak hanya mereka memiliki tubuh yang kuat secara fisik, tetapi kecerdasan mereka juga agak tinggi. Ini juga merupakan situasi yang sangat rumit bagi Huo Yuhao dan Wang Qiwer. Lawan seperti itu sangat sulit untuk dihadapi. Huo Yuhao dan Wang Qiwer berdiri mundur ke belakang. Mereka tidak mengulurkan tangan mereka untuk memadukan jiwa bela diri mereka. Deteksi spiritual Huo Yuhao menelan seluruh medan perang, dan lapisan cahaya keemasan juga menutupi seluruh tubuhnya. Ketiga serigala besar ini setidaknya berada di tingkat 10.000 tahun. Mereka tidak mungkin ceroboh. Tiba-tiba, serigala di depan bergerak, tubuhnya berkedip sedikit. Setelah ini, aura kegelapan yang tebal dilepaskan dari tubuhnya.
Gelembung keunguan hitam mulai menyebar dan mendekati Huo Yuhao dan Wang Qiwer. Keterampilan jiwa tipe gelap, Wang Qiwer berteriak. Melihat bahwa gelembung hitam keunguan menyebar ke arahnya dan Huo Yuhao, dia menginjak kaki kanannya di tanah, dan gelombang emas yang menakutkan dilepaskan. Dari segi kekuatan, kendali Wang Qiwer sangat kuat. Saat dia menginjak, gempa besar menghindari Huo Yuhao dan tidak berdampak sama sekali padanya. Beberapa gelembung hitam keunguan dihancurkan oleh gempa ini, tetapi mereka masih terus memaksa jalan mereka ke depan. Wang Qiwer mengangkat tombak naga emasnya, dan raungan naga nyaring terdengar. 6 cincin jiwanya, 2 kuning, 2 ungu dan 2 hitam, bangkit dari kakinya. Cincin jiwa pertamanya mulai bersinar cerah, dan lapisan cahaya keemasan tebal langsung menutupi setiap bagian tubuhnya. Ini adalah keterampilan jiwa pertamanya, tubuh naga emas. Wang Qiwer tidak mengatakan apapun kepada Huo Yuhao saat dia menginjak kakinya sebelum dia maju. Dia menargetkan kera serigala yang berdiri di depan. Tombaknya membawa bunyi mendesing yang menusuk saat menyerang ke arah mata kera serigala. Saat dia menyerang, 2 kera serigala lainnya juga bergerak pada saat yang sama. Mereka tidak mencoba membantu pasangan mereka, tetapi melompat ke arah Huo Yuhao. Jelas, mereka ingin membunuh Huo Yuhao terlebih dahulu dengan jumlah yang lebih banyak. Mata Huo Yuhao bersinar, dan dia melompat maju saat dia menggunakan Ghost Shadow membingungkan trek, mengikuti Wang Qiwer. Dalam arah ini, gelembung yang telah menyebar ke seluruh telah dihilangkan oleh kekuatan jiwa naga emas Wang Qiwer. Dia berbalik di udara, dan lapisan kristal es berlian menutupi tubuhnya. Itu adalah armor Empress. Cincin jiwa oranyenya juga bangkit dari kakinya. Lampu pedang yang membawa hawa dingin paling kuat menyala sebelum menghilang. Proyeksi cahaya yang terbentuk menelan kera serigala yang telah meledak. Dinginkan tak tertandingi, pedang permaisuri. Pedang ini tidak bergerak dengan lancar. Ketika Huo Yuhao memegangnya, pergelangan tangannya sedikit tersentak. Ini menyebabkan pedang bergerak dalam lengkungan yang indah. Aura dingin dari Ultimate Ace-nya menghantam tenggorokan kedua kera serigala. Ini memperlambat mereka. Ketiga kera serigala itu sangat licik. Namun, Huo Yuhao juga punya rencana serangan sendiri. Setelah bekerja sama dengan Wang Qiwer untuk beberapa perkelahian, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam dan kepercayaan yang lebih besar padanya. Jika dia tidak bisa merawat kera serigala dalam duel, maka mereka tidak memiliki peluang dalam pertarungan 2 lawan 3. Itulah sebabnya tujuan Huo Yuhao sangat sederhana, hentikan kedua kera serigala di depannya dan belanjakan waktu untuk Wang Qiwer. Sementara mereka berbagi hubungan yang menegangkan, Huo Yuhao tidak berani meninggalkannya karena mereka menghadapi musuh bersama. Kedua kera serigala berhenti di udara. Mereka tampaknya telah mengembangkan perasaan yang sama, bahwa jika mereka melangkah lebih jauh, tenggorokan mereka akan dihantam oleh rasa dingin yang mengerikan. Meskipun mereka belum dikejutkan olehnya, mereka sudah menggigil. Namun, situasi mengejutkan terjadi. Saat dinginnya yang tak tertandingi, permaisuri pedang menghentikan kedua kera serigala, mereka tiba-tiba menghilang pada saat yang sama, saat mereka berhenti di depan cahaya pedangnya yang dingin. Sial, Huo Yuhao mengutuk dalam hatinya. Deteksi spiritualnya bisa memprediksi pergerakan lawannya, tapi dia tidak bisa memprediksi apa keterampilan jiwa mereka. Baik dia dan Wang Qiwer tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang ketiga kera serigala ini. Dia tidak menyangka kera serigala ini bisa melepaskan keterampilan seperti teleportasi instan. Huo Yuhao tidak ragu-ragu saat dia menekan jari kakinya ke tanah sebelum membalik tubuhnya ke udara. Memang, kedua kera serigala tidak hanya menghindari pedang permaisuri dengan teleportasi instan mereka. Mereka bahkan mendarat di belakangnya dan mulai mengepung Wang Qiwer bersama kera serigala lainnya. Pada titik ini, itu adalah 3 kera serigala melawan Wang Qiwer. Wang Qiwer telah menikam kera serigala tengah dengan tombaknya sebelumnya, tapi itu terlalu cepat. Itu telah mundur seketika, dan memperlebar jaraknya dengan tombak naga emas. Pada saat yang sama, tubuhnya berayun, dan 2 ganda ilusi terbentuk. Keterampilan jiwa ini mengingatkan Wang Qiwer dari Spectre Wolves. Tidak diragukan lagi, beberapa kera serigala ini pasti memiliki semacam hubungan darah dengan Spectre Wolves.
Kedua hantu melompat maju dan menahan serangan Wang Qiwer. Dia terus mengayunkan tombaknya, menciptakan cahaya tombak yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin dia menahan amarahnya setelah berselisih dengan Huo Yuhao, tapi sekarang, dia melampiaskan semua amarahnya. Dua serigala spektral yang melompat ke arahnya terkoyak. Namun, dua kera serigala lainnya yang telah berteleportasi di belakangnya dan kera serigala di depannya semua melompat padanya pada saat yang sama. Mereka semua melepaskan cahaya hitam keunguan yang intens dari tubuh mereka. Mereka pertama-tama melepaskan proyeksi keunguan hitam yang kira-kira seukuran mereka. 3 proyeksi bergegas pada saat yang sama dan meledak menuju Wang Qiwer. Wang Qiwer meraung ke langit, dan proyeksi naga emas muncul. Dia mulai terbakar seperti matahari kecil. Itu adalah keterampilan jiwanya yang kedua, kekuatan naga. Saat sosoknya berputar, dia menusukkan tombaknya ke tanah, dan cincin jiwa keempatnya menyala. Naganya mengaum bahkan lebih bersemangat. Kepala proyeksi mulai mengembang dan menelan Wang Qiwer. Setelah ini, ledakan yang menakutkan terjadi. Ledakan. Gaya bertarung Wang Qiwer selalu begitu kuat. Ledakan yang luar biasa menyebabkan ketiga proyeksi hancur berkeping-keping. Segala sesuatu dalam radius 10 meter hancur berkeping-keping. Namun, ketiga kera serigala itu terlalu licik. Ketika ledakan terjadi, tubuh mereka menghilang pada saat bersamaan. Mereka tidak bisa menahan kekuatan ledakan keterampilan jiwa keempat Wang Qiwer, ledakan naga emas. Ketika mereka muncul lagi, mereka terbagi sekali lagi. Kali ini, mereka mengepung Huo Yuhao. 3 kera serigala bergabung menjadi satu kesatuan, dan lingkaran cahaya keunguan mulai bersinar dari kaki mereka. 3 lingkaran hitam keunguan yang menyala mulai membesar. Ketika mereka bergabung bersama, Huo Yuhao terjebak. Seketika, Huo Yuhao merasa bahwa dia tertahan oleh kekuatan yang luar biasa. Dia mencoba mengaktifkan kekuatan jiwanya, tetapi itu menegang. Gelombang tekanan yang tak terlukiskan dan menakutkan menyeretnya turun dari udara. Pada titik ini, ketiga kera serigala hampir berubah menjadi hitam keunguan transparan. Kabut hitam pekat dan keunguan mulai muncul. Halo lingkaran yang bersilangan bersinar terang dan menjebak Huo Yuhao dengan kuat di dalam. Ini tidak bagus. Apakah ini keterampilan fusi jiwa bela diri legendaris 3 arah? Ada 2 jenis keterampilan fusi jiwa bela diri. Tipe pertama terbentuk ketika banyak master jiwa memamerkan jiwa bela diri yang kompatibel pada saat yang sama. Sementara keterampilan jiwa semacam ini dapat dianggap sebagai keterampilan fusi jiwa bela diri. Mereka ditingkatkan hanya karena tuan jiwa saling melengkapi. Keterampilan fusi jiwa bela diri yang nyata seperti Huo Yuhao dengan Wang Donger dan Wang Qiwer. Jiwa bela diri mereka menyatu dalam tubuh mereka, menghasilkan kekuatan besar dan menyebabkan transformasi. Transformasi semacam ini biasanya hanya terjadi dengan 2 orang sekaligus. Shrek Academy memiliki catatan keterampilan fusi jiwa bela diri 3 arah. Itu dibentuk oleh Golden Iron Triangle, yang terdiri dari Liu Erlong, Grandmaster dan Flounders Eaglecat 4 mata, pendiri Shrek Academy. Itu disebut panggilan naga suci emas. Itu bukan naga emas, tapi naga suci emas, yang merupakan tipe cahaya. Itu berbeda dari Wang Qiwer, yang tipe kekuatan murni. Itu bisa dianggap sebagai peningkatan dari Blue Lightning Tyrant Dragon. Grandmaster telah menjadi keturunan Blue Lightning Tyrant Dragon. Karena keterampilan fusi jiwa bela diri 3 arah mereka disebut segitiga besi emas. Namun, tidak ada kejadian lebih lanjut dari keterampilan fusi jiwa bela diri 3 arah dalam sejarah Akademi Shrek selain dari mereka bertiga. Ini menunjukkan betapa sulitnya kejadian seperti itu dan untuk mencapai kompatibilitas. Pada saat ini, kemampuan legendaris ini digunakan oleh 3 binatang jiwa ini. Selain itu, mereka menggunakan keterampilan fusi jiwa bela diri ini dengan sangat tepat dan menjebak Huo Yuhao, yang benar-benar tidak siap untuk ini. Saat ini, Huo Yuhao hanya merasa sangat sulit bernapas. Tekanan besar benar-benar menekan kekuatan spiritual dan jiwanya. Bahkan Eye of Destiny ditekan sampai tidak bisa dibuka. Ketika mereka bertiga bergabung menjadi satu entitas, kekuatan mereka meningkat secara eksponensial. Saat cahaya ungu keunguan bangkit dari tanah, Huo Yuhao merasa tubuhnya akan segera larut.
Huo Yuhao bukan satu-satunya yang terkejut. Wang Qiwer sama-sama terpana. Dia tidak terbiasa dengan ketiga kera serigala ini seperti dia. Melihat bahwa Huo Yuhao dalam bahaya, dia tidak ragu-ragu saat dia melemparkan tombak naga emasnya. Di tengah jagoan menusuk, tombak membawa proyeksi naga emas dan merobek ruang sebelum mendarat di tubuh satu kera serigala. Namun, kera serigala itu hanya melirik Wang Qiwer. Ada tatapan menghina di matanya. Ya, itu adalah penghinaan. Dentang. Tombak itu melambung seperti menabrak dinding yang tidak bisa dihancurkan. Itu tidak menyebabkan kerusakan pada kera serigala, sementara cahaya keunguan gelap telah bangkit dari tanah. Tidak, Wang Qiwer berteriak, dan cahaya keemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dari tubuhnya. Matanya berubah merah darah saat cincin keenamnya diaktifkan. Haus darah naga emas. Pada titik ini, dia sudah bersinar seperti matahari kecil. Tidak ada yang bisa melihat sosoknya dengan jelas lagi. Sebuah bola cahaya oranye emas terpisah dari tubuh Huo Yuhao. Itu adalah Putri Salju. Dia memasang ekspresi serius di wajahnya. Saat sosoknya melintas, dia muncul di belakang Huo Yuhao. Dia dengan cepat tumbuh lebih besar dan mendapatkan kembali tampilan asli Ratu Salju. Saat dia menunjuk satu tangan ke langit dan satu tangan ke tanah, cahaya oranye emas mulai mengembang. Tubuh Huo Yuhao tertelan di dalamnya. Namun, kekuatan Putri Salju milik Huo Yuhao. Dia biasanya menyerap kekuatannya darinya. Tetapi ada kekuatan yang bahkan lebih besar menekannya. Meskipun dia sudah memberikan semuanya, itu hampir tidak efektif untuk Huo Yuhao. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa mustahil baginya untuk mundur kali ini. Namun, dia tidak takut pada saat ini. Dengan bantuan Putri Salju, dia berhasil menekan pancaran cahaya keunguan yang meninggi. Dia juga mampu menunjukkan beberapa kemampuannya saat ini. Dia pertama kali melepaskan armor Empress Ice. Pada titik ini, 3 teknik ultimate permaisuri salju tidak dapat digunakan, karena Putri Salju memberikan segalanya untuk melawan keterampilan jiwa fusi bela diri 3 arah. Mata takdir Huo Yuhao terbuka. Asal spiritualnya yang rusak dimobilisasi. Kekuatan spiritualnya yang mengerikan mulai bergabung dengan kekuatan jiwanya dengan kecepatan tinggi. Aura keturunan Sovereign mulai melambung. Dia ingin menggunakan kultivasinya untuk melawan keterampilan jiwa fusi bela diri dengan bantuan Snow Empress. Dia percaya bahwa Wang Qiwer tidak akan membiarkan ketiga kera serigala ini pergi setelah mereka menggunakan keterampilan yang kuat jika dia bisa bertahan dari serangan mereka. Sama seperti Huo Yuhao bertekad untuk berjuang keluar dari ini, proyeksi emas tiba-tiba muncul di depannya. Setelah ini, sosok ini pergi ke pelukannya. Dahi mereka bertemu, dan dia bisa mencium bau napasnya. Kekuatan yang kuat menelan setiap bagian tubuhnya. Emas cerah berubah menjadi sisik tebal yang menutupi dada dan kepala Huo Yuhao terlebih dahulu. Setelah ini, mereka meluas ke setiap bagian tubuhnya. Kekuatan yang tak terlukiskan dan luar biasa beredar di seluruh tubuhnya. Penindasan yang menakutkan dari sebelumnya tampaknya tidak dapat menghentikannya pada saat ini. Huo Yuhao ditutupi oleh baju zirah emas. Ada gambar besar kepala naga emas di dadanya. Seluruh kepalanya ditutupi oleh helm, yang juga memiliki penampilan seperti kepala naga. Sisik naga menelan tubuhnya dengan sempurna, sama sekali tidak ada kulit yang terbuka. Huo Yuhao meraung ketika kekuatan yang belum pernah terjadi memenuhi dirinya. Putri Salju segera kembali ke tubuhnya. Sebelum Huo Yuhao bisa bereaksi, armor barunya telah melepaskan lapisan cahaya keemasan sebagai pertahanan. Kekuatan penekan dilawan, dan naga mengaum tidak hanya bergema di dunia luar, mereka juga terdengar berulang kali di kepala Huo Yuhao. Dia bisa mengingat dengan jelas bahwa dia sedang menatap mata Wang Qiwer dengan dahi mereka bersentuhan ketika sisik naga menelan tubuhnya. Matanya bukan pirus lagi, melainkan emas jernih. Itu adalah jenis emas yang paling murni dan paling primitif yang dapat menerangi kedalaman hati setiap orang.